Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece, re. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau melanjutkan dari kehebohan chapter 1094 yang mulai menunjukkan transformasi Whitebeast dari Jay Garcia Saturn. Agak sulit sih nyebutinnya, Mr. K sebut Saturn aja ya. Mau nyebutinnya Saturn kek, Saturn ya terserah Anda lah. Sama Mr. K maksudnya. Well, sebelum Mr. K lanjut ya, luangkan waktu kalian sedetik aja buat pencet like biar videonya jalan sendiri. Udah, pencet like-nya udah. Ya Mr. K anggap udah lah ya. Oke. So, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy the content-nya, oke? Let's go. Tipe buah iblis para Gorose. Oke, sebelum Mr. K breakdown secara satu persatu, kita perlu pastiin terlebih dahulu apa benar mereka pemakan buah iblis, dan di antara berbagai tipe buah iblis mana yang mereka pilih serta adakah alasan di balik itu semua. Pertanyaan pertama, apa mereka pemakan buah iblis? Jawabannya jelas iya, re. Kunci dari pembahasan kita di konten kali ini ada pada chapter 1085. Jadi pastikan kalian simak baik-baik chapter itu. Dimana dalam chapter tersebut ya menghadapi pergerakan yang dilakukan oleh Sabu, mereka para Gorose dengan segera berubah. Dan kalian tahu sendiri kan, berubah alias Henshin, bentuk transformasi adalah inti kekuatan dari Whitebeast Zoan. Semisal mereka adalah pihak yang mengandalkan haki atau senjata doang, harusnya mereka gak perlu repot-repot melakukan hal itu kan. Makanya udah jelas mereka semua memang pemakan Whitebeast. Nah, diberi petunjuk soal mereka yang juga dapat melakukan Henshin, meyakinkan kita semua bahwa Whitebeast Zoan lah yang mereka pilih. And next ke pertanyaan kedua, kita udah paham dengan bentuk transformasi sebagai bukti mereka memakan Whitebeast Zoan. Namun dari ketiga tipe, kenapa harus Zoan? Bukankah katanya Logia justru lebih kuat serta langka? Ya sayang, asumsi bahwa Whitebeast Logia itu overpower nampaknya udah gak demikian, re. Hal ini lantaran Whitebeast Zoan punya klasifikasi yang lebih spesifik, dan beberapa klasifikasi mereka bahkan mampu memberi kekuatan lebih. Gak sekedar transformasi, apalagi kalau bukan Mythical Zoan. Mau dilihat dari bagaimanapun, Mythical Zoan adalah buah iblis yang lebih unggul dari berbagai macam buah iblis tipe apapun. Mythical Zoan didasari mitologi di dunia nyata, baik bersifat Oriental Jepang, mitologi Tiongkok, sampai mitologi Yunani pun hadir. Uniknya, berdasarkan mitologi tadi, kekuatan yang melekat pada nama mitologi menjadi kekuatan. So, Mythical Zoan memang paket lengkap secara kekuatan fisik mereka diberi double, triple, ya berlapis-lapis kayak wafer karena wujud perubahan mereka. Ditambah kekuatan unik berdasarkan mitologi yang didapatkan. Nah, Gorose adalah para pelayan Im-sama, sosok yang berkuasa di tahta tertinggi pemerintahan dunia. Sudah sewajarnya kan pihak pelindung sekaligus bawahan terbaik mendapatkan Whitebeast terbaik dari segala jenis yang ada. Itu udah cukup jadi alasan Gorose dan Im-sama memang udah terlihat sangat mendewakan Whitebeast mitologi kok. Bahkan mereka bisa mengabaikan OP-OP Nomi, namun enggak dengan Whitebeast Nika. Jadi memperkuat kalau mereka ini Whitebeastnya sangat spesial dan emang Zoan gitu loh. Apalagi ada historik dengan Nika. Nanti di konten selanjutnya Mr. K bahas, oke? Petunjuk dari Saturn. Next, jenis mitologi apa yang melekat pada Whitebeast Mythical para Gorose? Dulu kita akan bingung menjawabnya, tapi lagi-lagi ya Saturn menjadi gerbang kita mencoba mengungkap perihal ini. Semisal nama Saturn aja udah cukup bisa membuat kita menebak para Gorose lain akan punya nama seperti planet tata surya, maka untuk Whitebeast pun gak menutup kemungkinan ya bisa kebongkar juga. Di chapter terbaru ya, Garcia Saturn menunjukkan Akuma no Mi miliknya berbentuk layaknya Usioni, alias ini adalah mitologi yokai, monster siluman dari Jepang. Sekali lagi perlu digarisbawahi, ini belum resmi, bahkan masih berbentuk hybrid, tapi dengan wujud mempunyai dua tanduk besar. Yaps, kembali lagi ke chapter 1085. Di siluet paling kiri terlihat kan siluet dengan dua tanduk layaknya seekor lembu. Terjawablah itu adalah Saturn. Lantas saatnya kita memperkirakan kira-kira kekuatan apa yang nantinya bakal dimiliki oleh Garcia Saturn. Agak ngeri, re. Semisal yang punya tekad atau haki lemah, kepalanya bisa dibikin meledak sama beliau. Lembu bukan sembarang lembu. Buat lebih mencocokkannya lagi, kita cari dulu soal Usioni. Usioni berarti lembu, serta Oni berarti setan. Ya, ada berbagai versi Usioni sih dalam mitologi. Ada yang mengatakan bertubuh kucing, ada yang bilang bertubuh laba-laba, ada juga yang mengatakan
bertubuh manusia. Namun dimanapun semua mengkonfirmasi ya, kepalanya adalah kepala lembu dengan 2 tanduk besar di kepalanya. Yang paling populer sih tubuh laba-laba. Anggaplah transformasi Saturn nanti akan membuat layaknya laba-laba berkepala lembu. Mitologi mengatakan Usioni disebut sebagai sumber bencana, pemakan manusia, menimbulkan kutukan, serta membawa penyakit. Emang bener sih, udah ada iblis yang bisa ngasih penyakit, tapi jelas kekuatan mythical Zuan berbeda. Sama halnya dengan Logia Merah Meranomi dan api dari Phoenix, serupa tapi tak sama. Pasti ada sesuatu yang lebih spesifik soal kemampuan pembawa penyakit yang dimiliki oleh Saturn ini. Tapi ada tapinya nih, Re. Ada satu hal yang menurut Mr. K agak kurang serap. Dilansir dari yokai.com, harusnya Usioni mampu menghirup racun, menandakan mereka kebal terhadap ini. Namun di chapter 1073, Kizaru akan memberi suguhan kepada Jai Garcia Saturn, ingin memastikan semisal tidak ada racun di dalamnya. Ada yang aneh kan di sini? Atau mungkin ini kesalahan kita menebak? Atau ada clue lainnya? Apapun bisa terjadi, tapi semisal poin kedua yang benar alias sebenarnya ada kondisi lain, ini bakalan menarik sih. Gimana kalau ternyata racun adalah boost kekuatan untuk Saturn, sehingga ketika ia menghirup racun, kemampuannya akan dibuff berkali-kali lipat namun menjadi gak kekontrol. Sebab itulah Kizaru gak mau hal itu terjadi sampai memastikan tak ada racun. Wow, ini detail kecil yang sangat menarik dari Oda sih. Salah-salah mereka bisa tenggelam karena keganasan Saturn yang tak terkendali. Everything can be happen, right? Oke? Oke, tadi udah ngomongin sedikit terkait kekuatannya Saturn ya, dan buah iblisnya lah ya, walaupun namanya belum diketahui. Sekarang ke buah iblis Guroshi yang lainnya yang kalian tunggu-tunggu. Masih sama ya, petunjuk kita adalah chapter 1085, dan kita bakal mencocokkan nama yokai berdasarkan bentuk siluet mereka. Pertama ya, di sebelah Saturn di panel pertama adalah Shepherd Jupiter. Berarti ketika semua transformasi, urutannya pun juga sama. Wujud Jupiter nampaknya seperti humanoid, gak berbentuk hewan seperti yang lainnya. Ini identik dengan salah satu yokai bernama Gasodakuro, yokai yang berbentuk kerangka raksasa yang tersusun dari berbagai rangka manusia zaman dulu, yang ketika di zaman perang meninggal dan tidak dikremasi. Disebutkan Gasodakuro punya kemampuan serangan sangat kuat serta bisa tembus pandang. Wah, kekuatan yang pengen banget didapetin Sanji itu ya, Re. Mungkin mirip-mirip ya sama Suke Sukenobi. Geser lagi ada Nusjuro. Pada siluetnya ia emang terlihat seperti bentuk makhluk yang tinggi dan jalannya agak bungkuk, agak mirip dengan yokai Honengyu. Misalnya lihat dari bentuk kepalanya yang bulat, jadi kayaknya cocok, Re. Honengyu merupakan yokai amfibi yang berbentuk sangat mirip dengan Godzilla, berukuran raksasa dan dapat menghancurkan apapun dengan mudah. Agak unik memang, buah iblis tapi makhluk yang amfibi. Tapi sepertinya konsep buah iblis yang lemah terhadap laut tetap gak berubah sih. Kita tinggal tunggu aja nanti. Keempat ada Marcus Mars. Dia mempunyai siluet layaknya burung raksasa humanoid, lihat pada paruhnya. Yokai yang cocok berdasarkan ciri-cirinya adalah Kontenggu. Dikisahkan Kontenggu merupakan burung pemangsa raksasa yang juga kejam dan bertingkah seenaknya kepada manusia untuk bersenang-senang. And last, siluet dari Top Man berbentuk makhluk yang nampak mempunyai gading serta telinga cukup panjang, identik dengan yokai bernama Baku. Baku dikenal sebagai yokai berpenampilan bertubuh beruang, berkepala gajah, bercakar harimau, serta bermata badak. Kononnya, Baku ini punya kemampuan unik bernama Dream Eater, alias pemakan mimpi, termasuk mimpi-mimpi kalian yang gugur satu persatu di hadang kenyataan. So, sangat memungkinkan kemampuan dari Top Man sangat berkaitan dengan mimpi dan mungkin yang bersifat manipulasi juga. Apakah beliau juga yang membuat mimpi dan memanipulasi banyak orang untuk dapat melupakan abad kekosongan? Jujur, menarik banget ini mitologi yang dimiliki oleh Top Man, semisal benar ia adalah referensi dari yokai Baku. Memang sangat luas imajinasinya ya kalau kita bahas seputar yokai, dan jujur aja ya, ini masih
masih ada kemungkinan lain mengingat mitologi yokai itu banyak banget Re. Dan nama-nama tadi dipilih selain dari teori Nakama juga melihat dari kecocokan wujud siluet di chapter 1085. Dan sekarang ya yang gak kalah menarik, apakah setiap buah iblis ini memberi mereka keabadian? Sudah jadi teori yang kita tahu semua kan, kalau Gorosei berkemungkinan besar sebagai makhluk yang abadi. Apakah ada hubungannya dengan buah iblis yang mereka miliki? Karena skenario menjadi abadi di One Piece memang bukan isapan jempol belaka. Yang paling terkenal adalah dari OP-OP Nomi, meski harus mengorbankan sang pengguna. Atau buah iblisnya Brook, Yomi-Yomi Nomi yang memberi kehidupan kedua. Mengingat ada banyak kekuatan unik dari Mythical Zoan, tak menutup kemungkinan itu juga ya dimiliki antara kelima Gorosei atau bahkan Im sama sekalipun. Namun keterlibatan OP-OP Nomi pun masih punya chance besar. Ini masih kulitnya banget emang. Kita perlu menanti lebih jauh ke depannya bakal seperti apa buah iblis yang membongkar soal kenapa Gorosei bisa abadi. Kayaknya ini gak butuh waktu lama sih. Boni kan baru aja menusuk Saturn gang. Masa Gorosei selemah itu dan apakah langsung terluka parah kayak gitu? Kan ada peluang trik soal mereka mampu mengakali luka atau kematian bakalan terungkap di next chapter selanjutnya. Kita coba nantikan aja lah ya, oke? So, mungkin itu dulu pembahasan Mr. terkait buah iblis para Gorosei. Apakah ini menarik? Atau kalau menarik jangan lupa pencet like-nya, Re. Kalau enggak ya juga pencet like-nya, oke? Supaya ini terinformasi pada para nakama yang lain, oke? So, gimana pendapat Anda? Atau ada referensi buah iblis lain yang cocok untuk dicocokin sama para Gorosei? Silahkan tweet-tweet di komentar, oke? See you next time, Adi Sekari Melo, stay safe everyone, salam Adi Media.